Ada satu negara di dunia yang sejak lahir tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk hidup tenang. Namanya Iran. Untuk memahami Iran hari ini, kita harus mundur ke tahun Iranian Revolution. Tahun ketika rezim Shah yang didukung Barat runtuh dan sebuah sistem baru lahir, Islamic Republic of Iran. Sejak saat itu, Iran langsung berubah dari sekutu Barat menjadi musuh geopolitik Barat. Dan anehnya, hanya setahun setelah revolusi, datang perang besar. Pada tahun 1980, Saddam Hussein dari Irak menyerang Iran. Perang ini kita kenal sebagai Iran-Iraq War. Berlangsung selama 8 tahun, salah satu perang paling brutal di abad modern. Lebih dari 1 juta korban jiwa, kota-kota hancur, ekonomi runtuh. Namun di balik perang itu ada pertanyaan yang jarang dibahas. Mengapa hampir seluruh dunia diam saat Iran diserang? Amerika Serikat diam, Uni Soviet diam, negara-negara Arab justru mendukung Irak. Banyak analis geopolitik percaya satu hal, perang itu bukan sekedar konflik dua negara. Itu adalah usaha pertama untuk menghancurkan Republik Islam yang baru lahir. Tetapi rencana itu gagal. Iran tidak runtuh, maka strategi berubah. Jika perang tidak bisa menjatuhkan Iran, maka ekonomi yang harus dicekik. Sejak 1979, Iran hidup di bawah embargo dan sanksi internasional. Lebih dari 45 tahun tekanan ekonomi. Sanksi minyak, sanksi bank, sanksi teknologi, sanksi militer, dan berbagai macam sanksi diberikan kepada Iran. Tujuannya sederhana, membuat rakyat Iran lelah, lalu menggulingkan pemerintahnya sendiri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karena tidak bisa membeli senjata, Iran membangun industri militernya sendiri. Karena diblokade teknologi, mereka mengembangkan teknologi domestik. Karena terisolasi, mereka membangun jaringan proksi regional dari Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman. Inilah yang dalam strategi militer disebut strategic depth atau depth strategy. Artinya, jika Iran diserang, perangnya tidak hanya terjadi di Iran. Perangnya bisa menyebar ke seluruh Timur Tengah. Dan di titik ini kita mulai melihat paradoks geopolitik. Selama puluhan tahun dunia mencoba melemahkan Iran, tetapi tekanan itu justru menciptakan negara yang sangat tahan terhadap perang. Negara yang ekonominya terbiasa dengan embargo. Negara yang militernya terbiasa dengan konflik asimetris. Negara yang rakyatnya hidup dengan mentalitas siege state. Negara yang selalu dikepung. Karena itu, jika hari ini konflik dengan Iran meningkat, banyak analis sebenarnya tidak bertanya apakah Iran siap perang. Pertanyaannya justru lebih menakutkan. Apakah dunia barat siap menghadapi negara yang selama 45 tahun hidup dalam bayang-bayang perang dan belajar bertahan dari semuanya? Dalam geopolitik ada satu hukum yang selalu berlaku. Negara yang lahir dari perang biasanya tidak takut perang. Dan Iran adalah salah satu contoh paling ekstrim dari hukum tersebut.